Saudara-saudaraku, mari kita menyatu hati dalam doa. Tuhan, tinggal beberapa jam lagi. Kami akan meninggalkan tahun 2013 dan menapakkan langkah kaki kehidupan kami di tahun 2014. Ada begitu banyak hal yang sudah terjadi, baik kegagalan maupun keberhasilan di tahun 2013. Dan kami terus menaruh pengharapan akan sesuatu yang lebih indah dan lebih baik di tahun depan, tahun yang beberapa saat lagi akan kami masuki. Tuhan, kami ingin memasuki tahun yang baru ini di dalam berkat Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, sehingga langkah kehidupan kami ke depan akan jauh lebih baik dibanding dengan tahun yang telah dan akan kami lalui di tahun 2013 ini. Oleh sebab itu Tuhan, dengan hati yang terbuka, menengadah penuh harap, kami memohon Engkau menyapa kami dengan sabda-Mu. Sabda yang memungkinkan kami dan akan menuntun kami pada sebuah kehidupan yang berkenan kepadamu dan yang memuliakan Engkau, serta menjadi baik dalam segala sesuatu. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Namun karena keterbatasan kami, tolonglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti firman-Mu, untuk memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami, layakkan kami, juga hamba-Mu yang Kau panggil untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang terang yang ajaib, Sang firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu
takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita meninggalkan tahun 2013 dan menyongsong tahun 2014 adalah mengilas balik tahun 2013 dengan hikmat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di setiap akhir tahun seperti ini, saya tidak tahu sekarang apakah televisi kita masih menayangkan itu. Tetapi di setiap akhir tahun, kira-kira 2 minggu sebelum akhir tahun atau 3 minggu sebelum tahun berakhir, ada satu acara yang saya gemari pada saat saya remaja dulu. Karena sekarang ini saya jarang sekali nonton TV di malam hari. Mungkin acara ini juga Bapak Ibu gemari dan saudara-saudara gemari. Acara apa kira-kira itu ya? Kaleidoskop, Ibu. Benar, kaleidoskop. Itulah satu acara yang saya gemari. Kaleidoskop, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat. Jadi at glance, sekilas, tetapi semua peristiwa yang dianggap penting itu ditayangkan ulang. Dan saya sangat menggemari kaleidoskop itu. Kenapa? Karena dengan begitu saya bisa kembali mengingat peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah terjadi di sepanjang tahun yang akan berakhir ini. Masih ada acara kaleidoskop itu sekarang Bapak Ibu? Masih ya? Ya, tetapi saya sudah tidak pernah melihatnya lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penayangan kaleidoskop dimaksudkan agar kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, dengan harapan kita dapat belajar sesuatu dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu untuk menata dan menapaki masa depan yang lebih baik. Itulah fungsi dan tujuan dari kaleidoskop. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari depan yang lebih baik adalah dambaan kita semua. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang mendambakan hidupku di tahun 2014 nanti, sudahlah lebih buruk dari sekarang juga nggak apa-apa. Ada saudara? Saya yakin tidak ada. Kita semua pasti berharap hidupku di tahun 2014 nanti akan menjadi lebih baik dibanding tahun 2013. Dalam hal apapun kita ingin segala sesuatu menjadi lebih baik. Terlebih ketika kita mau menapaki tahun yang baru, tahun 2014. Beberapa jam ke depan, tahun 2013 akan kita tinggalkan. Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan pergantian tahun, saudara-saudaraku, biasanya berkisar seputar apa keberhasilanmu di tahun 2013 ini. Jarang orang menanyakan apa kegagalanmu. Karena ketika kita berpikir tentang keberhasilan, mau tidak mau sesungguhnya ingatan kita juga akan mengingat kegagalan yang terjadi di tahun 2013. Pertanyaan yang kedua adalah, selain apa keberhasilanmu di tahun 2013, apa resolusimu
di tahun 2014. Saudara-saudara, jika pertanyaan di seputar kita berkisar pada keberhasilan masa lalu dan harapan masa depan, Salomo tidak ditanya apa harapan masa depannya. Tetapi Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apa saja yang dia ingin Tuhan berikan kepadanya. Dalam New International Version, saudara, terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, itu ditulis, ask for whatever you want me to give you. Ask for whatever, apapun juga yang kamu inginkan, aku berikan kepadamu. You want me to give you. Hebat, saudara. Tuhan beri kesempatan pada Salomo untuk minta apa saja yang dia ingin Tuhan berikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami hal yang sama dengan Salomo, mungkin nanti malam kita bermimpi meninggalkan tahun 2013 ini. Misalnya ada seseorang, contohlah saya, Yanu, mintalah apapun juga yang kamu inginkan, aku berikan kepadamu. Atau Tuti, atau Nana, atau Slamet, atau siapapun juga, Esther atau siapa kita, saudara, kira-kira respon kita bagaimana? Saya membayangkan respon kita, yakin Tuhan, bener nih, gak main-main nih. Yakin Tuhan, aku mau minta tapi Tuhan beri, bener nih, gitu. Lalu mintanya, saudara, yang butuh rumah minta rumah, yang butuh mobil minta mobil, yang butuh pasangan hidup minta pasangan hidup, yang butuh karirnya naik minta karirnya naik, yang butuh jabatannya meningkat minta jabatannya meningkat, dan seterusnya. Straight to the point. Itu yang sering kita lakukan. Andai kata ada seseorang yang datang ke kita, lu minta apa ke gua di hari yang indah ini, di ulang tahunmu, gua beri. Yakin nih, bener ya, gua minta ini gitu. Nah, itu biasanya begitu, saudara. Tetapi berbeda dari Salomo. Respon Salomo ternyata berbeda dari apa yang saya ungkapkan tadi, yang saya bayangkan ketika pertanyaan itu diberikan kepada kita. Mintalah apa saja yang kamu ingin aku berikan kepadamu. Apa respon Salomo, saudara-saudaraku? Respon Salomo adalah yang pertama, dia tidak langsung meminta, tetapi dia memutar kaleidoskop di hati dan pikirannya. Dia mengilas balik kehidupannya dan melihat bagaimana kasih setia Tuhan nyata, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga apa yang terjadi pada orang tuanya, apa yang ia rasakan dan ia lihat terjadi pada Daud, ayahnya. Salomo mereview, Salomo melihat ulang, Salomo mengilas balik, memutar kehidupan masa lalunya, memutar kaleidoskop kehidupannya. Pikiran dan hatinya menyajikan secara singkat aneka peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dia katakan, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti pada hari ini. Kaleidoskopnya diputar, saudara. Dia mereview, dia mengingat ulang kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupannya. Apa yang sudah Tuhan nyatakan pada orang tuanya sampai pada saat itu. Salomo mengingat serta mensyukuri kasih setia Tuhan di masa lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga pernah
mengilas balik kehidupan kita serta mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan dengan kasih setia-Nya dalam hidup kita. Mengilas balik kasih setia Tuhan di masa yang telah lewat adalah modal utama menyongsong masa depan yang penuh pengharapan. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan telah membuktikannya. Saudara, mungkin akan bermunculan spanduk sekarang ini di jalan-jalan. Bukan janji, tetapi bukti. Janji apa itu? Pilihan caleg. Bukan janji, tetapi bukti. Itu masih janji, saudara. Tetapi Tuhan tidak. Salomo meyakini Tuhan sudah menunjukkan kasih setia-Nya. Dan di dalam kasih setia Tuhan itu dia berharap untuk melangkah ke depan. Karena apa? Karena Tuhan telah membuktikannya. Aku tidak akan ragu melangkah menepaki masa depan, melangkah menapaki tahun yang baru. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih setia-Nya. Yang kedua, saudara-saudara, Salomo mensyukuri kehidupannya. Itu dimensi masa kini. Kalau tadi dimensi masa lalu, sekarang Salomo menapaki dimensi masa kininya. Dia katakan, maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo mensyukuri kehidupannya bukan karena kehebatan yang dimilikinya, namun karena campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Campur tangan Tuhan diyakini begitu kokoh oleh Salomo. Dia katakan, sekalipun aku ini masih sangat muda dan belum berpengalaman, tapi Engkau mendudukkan aku menjadi raja. Tuhan, itu campur tangan-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, tetapi sungguh karena campur tangan-Mu. Saudara-saudaraku, campur tangan Tuhan itulah yang diyakini dengan kokoh dan teguh oleh Salomo dalam kekiniannya. Pengalaman masa lalunya akan kasih setia Tuhan. Pengalaman masa kininya akan campur tangan Tuhan. Dia jadikan dasar pijak untuk memohon kepada Tuhan bagaimana ia menapaki masa depannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita di dalam kehidupan yang kita jalani ini juga mengarahkan mata dan hati untuk melihat campur tangan Tuhan di setiap hal yang kita lalui di tengah-tengah kehidupan ini, secara khusus di tahun 2013. Yang ketiga, saudara-saudara, resolusi. Ada yang kepingin resolusiku tahun 2014 turun 5 kilogram, turun 20 kilo. Resolusinya di tahun 2014 aku bisa tambah mudah, aku akan operasi plastik lah atau apa. Resolusiku di tahun 2014 punya rumah, punya mobil, punya istri, punya suami, dan macam-macam. Kita bicara tentang resolusi. Resolusi Salomo bukan untuk kepentingan diri dan keuntungan diri atau kebesaran diri, tetapi bagaimana hidupnya bermakna dalam mewujudkan kesejahteraan bagi banyak orang. Apa yang dia minta? Setelah dia melihat mengaleidoskop kasih setia Tuhan dan campur tangan Tuhan, dia katakan begini, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara, apa resolusi saudara di tahun 2014?
Masing-masing kita berbeda. Masing-masing kita berbeda. Tapi, apakah itu semua? Saudara pancangkan, didasarkan pada kehebatan diri, dan saudara tujukan pada kebanggaan diri sendiri? Atau saudara punya tujuan lain supaya hidup saudara lebih bermakna di dalam kehidupan ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2014, mari kita mohon pada Tuhan hal-hal yang jika itu Tuhan berikan, maka apa yang Tuhan berikan itu akan bermakna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa, saudara? Satu kehidupan yang begitu indah terjadi dalam diri Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, hal untuk bisa bermakna di dalam kehidupan ini, hal untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan seterusnya. Lalu, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Apakah resolusi kita di tahun 2014 diwarnai dengan hikmat Allah, atau diwarnai oleh keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi pribadi kita? Salomo menaruh resolusinya dalam hikmat Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kekayaan, bukan nama besar, bukan kebanggaan diri yang dia minta, tetapi sesuatu yang dia bisa berikan dan itu bermakna bagi orang lain. Dan satu hal yang Tuhan kehendaki, saudara, jika engkau menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sesuatu yang tidak kita mintakan, Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi pada Salomo. Oleh sebab itu, mari kita song-song tahun 2014 dengan keyakinan akan kasih setia Tuhan, dengan keyakinan akan campur tangan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, dan campur tangan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, dan permohonan agar hidup kita berarti, menjadi berkat bagi sesama, dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat menyongsong tahun baru 2014, dan kiranya perjamuan kudus yang juga akan kita rayakan pada malam hari ini akan semakin meyakinkan kita akan kasih setia Tuhan dan campur tangan Tuhan yang tidak pernah henti, yang mendatangkan kedamaian dan keselamatan bagi kita. Immanuel, Tuhan beserta kita juga di tahun 2014 yang akan bersama-sama kita masuki. Amin.